Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Suara saya kedengeran apa enggak ya? Salam terdengar Bu. Oh, kedengeran. Sudah terdengar Bu. Baik, terima kasih. Kita mulai saja ya, rekan-rekan semua ya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini ya di acara sosialisasi kurikulum dan aturan akademik. Sebenarnya biasanya judul namanya Welcoming Maba. Cuman hari ini, mohon maaf, Pak Salman, Kaprodi Teknik Komputer, belum bisa hadir karena beliau belum kembali dari umroh. Tadinya kami sebenarnya merencanakan sosialisasi ini di tanggal 17 hari Rabu ya, setelah beliau kembali dari umroh. Tetapi dari eh, penjaringan pertanyaan awal yang saya titip lewat ketua angkatan, ternyata didapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar begitu ya, yang apa yang harus dilakukan besok, karena besok ini masa pengisian IRS, sehingga dengan demikian kita majukan jadi hari ini ya, supaya mudah-mudahan teman-teman nggak bingung lagi mengisi IRS-nya itu seperti apa, gitu ya. Hari ini saya ditemani, oh ya, perkenalkan dulu nama saya Prima Dewi Purnamasari. Mudah-mudahan masih ingat nama saya ya. Semester kemarin kan udah ketemu sebenarnya di kelas ya. Tapi jangan-jangan ada yang ketukar-tukar, yang mana Bu Prima, mana Bu Ratna, karena ngajarnya gantian gitu. Nama saya Bu Prima. Ini saya hari ini ditemani oleh Prof. Ratna, kemudian ada Pak Ruki Harwahyu, Bapak Firdaus, ya. Nanti saya akan berikan Assalamualaikum. salam wabarakatuh. Nanti berkenalan lebih lanjut ya. Jadi kenapa saya mengajak Bapak Ibu tiga orang di hari ini? Karena beliau-beliau inilah yang menjadi pembimbing akademik Anda. Ya, pembimbing akademik sudah bisa dilihat di SIAK namanya siapa. Kalau belum lihat, silakan boleh dilihat. Kemudian saya hari ini juga ngajak ada senior Anda, ada Tunjung ya di sini ya. Saya nggak tahu ada siapa lagi tadi yang confirm hadir, ada Tunjung. Eh, Nanti saya minta tolong Tunjung untuk sharing juga dari sisi mahasiswa. Ini kalau isi IRS seperti apa sih begitu ya? Tapi sebentar aja. Kita jadwalkan sosialisasi kita hari ini 1 jam saja, nggak usah lama. Sebelum saya mulai, mohon bantuan teman-teman untuk mengisi apa namanya absen ya. Tadi saya tulis di screen, tapi sekarang saya kopas di chat. Nah, Anda bisa klik yang ada di chat itu formnya. Buat teman-teman yang belum nyalain kamera atau belum taruh fotonya di Zoom, tolong ditaruh dong biar kelihatan wajahnya ya. Jadi wajahnya bukan gambar ada krokodil di sini, ada gambar apa lagi tuh ya. Ada yang aneh-aneh ya, biar kelihatan wajahnya yang mana aja sih. Mungkin teman-teman juga jangan-jangan belum kenal semua nih sama teman seangkatan. Nah, biar lebih kenal lagi, ada namanya, ada fotonya, atau lebih baik lagi kalau kondisi jaringannya bagus bisa nyalain kamera. Oke, saya langsung mulai saja.
dengan PPT saya. Bentar. Oke, ini saya share screen. Baik, udah kelihatan dengan baik ya harusnya ya. Ya, kita mulai saja ya. Jadi acara hari ini di tanggal 15 Januari ini. Jadi nggak ini versi saya surat. Dan yang ini. Oke, jadi selamat datang teman-teman semua. Oh ini screen-nya kebalik ya. Saya share-nya salah berarti. Screen-nya kebalik. Harusnya di-share yang ini. Nah, gini. Ya, selamat datang nih rekan-rekan semua di keluarga besar Teknik Komputer UI ya. Di sini ada saya tampilkan jadi dosen pengajar di Teknik Komputer UI itu di sini tercantum ada 16 orang ya. Anda sudah bertemu dengan saya dan Bu Ratna. Nah, masih banyak lagi yang lainnya. Pengajar di teknik komputer ini nanti tidak hanya dari Prodi Tekom sebenarnya, tetapi masih ada nanti yang mengajar tuh dari fakultas ya untuk mata kuliah fakultas seperti misal fisika, aljabar linear itu yang mengajar bukan dari Prodi Tekom biasanya. Kemudian ada mata kuliah dasar elektro seperti misalnya nanti ada rangkaian elektronika, rangkaian listrik itu yang mengajar dari Prodi Teknik Elektro. Nah, untuk yang eh, dari teknik komputer sendiri ini ada Prof. Bagja Budiarjo, Anda akan ketemu di semester depan. Kemudian ada Prof. Anak Agung Putri Ratna, yang Anda sudah kenal seharusnya. Ada Prof. Kalamula Ramli, Prof. Dewi Fitrisari, ada Dr. Dudi Sudiana, Dr. Muhammad Salman, Kaprodinya. Kaprodi Anda adalah Dr. Muhammad Salman. Kemudian ada Pak Astai Kadianto, beliau saat ini menjabat sebagai Koordinator Center for Independent Learning yang ngurusin MBKM di tingkat UI. Kemudian ada saya sendiri, ada Pak Ruki, Dr. Ruki Harwahyu, ada Ibu Endang Sriningsih, ada Dr. Mia Rizkinia, Dr. Gede Dharma, Pak Ian Maraden, Ibu Diana Tulhusna, Pak Boma Ananta Satya, dan Pak Alvan Prasekal. Untuk Pak Boma ini sedang, dan Pak Alvan sebenarnya sedang studi di luar ya. Jadi mungkin Anda bisa jadi nggak ketemu, tapi bisa jadi di semester-semester nanti di atas eh, akan ketemu. Nah, berhubung hari ini saya mengundang Prof. Ratna, Pak Ruki, dan Pak Firdaus, monggo silakan say hi dulu Prof. Ratna, Pak Ruki, Pak Firdaus, mungkin memberi semangat buat teman-teman maba ini. Mungkin dari saya kali ya, Bu Prima. Iya, silakan Ya, Prof. Ratna. ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin udah pada kenal kali ya. Mudah-mudahan Anda kenal lah, mudah-mudahan. Soalnya kuliahnya juga offline. Nah, hari ini memang saya satu adalah saya akan menjadi sebagian dari Anda itu nanti walinya tuh sama saya. Kemudian juga mungkin menemani juga sih Bu Prima dan teman-teman yang lain. Dan ini sangat penting karena kadang-kadang Anda itu eh, anggap ini sih mah nggak penting banget. Tapi pada saat Anda menghadapi sesuatu dan kalau Anda nggak tahu fatal sekali gitu. Jadi ini dengarkan baik-baik dan kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan dan ya mungkin ya mudah-mudahan tidak bermasalah sampai lulus ya. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ratna ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ya, beliau sebagai Direktur Pendidikan UI ya. Jadi beliau yang paling mengerti lah aturan akademik se-UI ya seharusnya. Kalau Anda ada masalah, boleh nanti kalau dari PA-nya tidak, ini bisa nanya sama Bu Ratna kalau lagi ketemu juga ya di kelas. Baik, selanjutnya Pak Ruki, silahkan Pak Ruki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Ya, kedengeran Pak. Ya, salam kenal. Sepertinya sih saya belum pernah ngajar ini ya, angkatan yang baru ini gitu, karena semester lalu saya ngajar angkatan atasnya Anda ya. Oke, salam kenal. Kemudian meneruskan tadi yang Prof. Ratna sampaikan ya, ini kan sesi sosialisasi. Besok Anda mulai
siak war begitu. Mungkin saja besok Anda nggak bisa ngapa-ngapain karena siaknya mati. Tapi gini, ini sesi yang penting begitu ya. Bahwa kalau saya mungkin langsung nyebutin contoh ya, ada yang menganggap ini biasa-biasa saja, mengalir begitu saja, nanti semester depan juga ngambil aja ngikutin teman-teman dan lain sebagainya. Tapi sekarang challenge-nya lebih banyak karena akan ada Merdeka Belajar, Anda bisa transfer SKS, bisa ikut magang di dalam maupun luar negeri, ada banyak kustomisasi ya, Anda bisa transfer dan kawan-kawan, dan mata kuliah spesial, mata kuliah wajib yang ke individu Anda harus ambil itu juga mungkin agak bisa dianggap nggak ada pertemuannya ya. Misalnya seperti ini, misalnya mata kuliah kayak skripsi, seminar, KP, itu kan nggak ada pertemuan di kelas, nggak ada dosen yang mengajar, sehingga Anda ngambil SKS, ngambil di SIAK, terus abis itu udah nggak ada yang tahu ya. Ya mungkin PA Anda tahu Anda ngambil itu, tapi setelah itu prosesnya gimana, nanti sidangnya gimana, daftarnya di mana, kapan deadline-nya, itu yang mungkin harus diperhatikan. Begitu ya. Jadi disimak baik-baik, jangan sampai tadi kesalahan kecil administratif menghambat sampai mungkin harus penaltinya tuh harus nambah 1 semester atau barangkali 1 tahun ya, karena kan ada mata kuliah yang hanya ada di ganjil, hanya ada di genap gitu-gitu ya, jadi harus diperhatikan. Oke, salam kenal dan selamat melanjutkan perjalanan Anda karena semester lalu kan sudah 1 semester ya. Semoga yang barangkali yang semester lalu IPK-nya belum terlalu bagus bisa dipupuk kembali ya, karena awal-awal masih lumayan gampang harusnya buat memupuk IPK gitu. Oke, salam kenal, terima kasih. Terima kasih Pak Ruki. Mungkin teman-teman akan ketemu Pak Ruki dan Pak Firdaus di pemrograman lanjut kali ya semester ini ya, semester 2 ini ya kayaknya, atau ketemu Pak Dodi. Terima kasih Pak Ruki. Berikutnya saya beri kesempatan ke Pak Firdaus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya dengarkan ya, Bu Prima? Kedengeran. Ya, pertama-tama saya ucapkan, mungkin udah semester 2 ya, tapi saya tetap akan mengucapkan selamat datang ya di teknik komputer. Saya nggak akan lama-lama, jadi intinya selamat menikmati perkuliahan Anda. Semoga saja cepat lulus tanpa ada permasalahan. Dan ya seperti tadi Prof. Ratna dan Pak Ruki sampaikan, meskipun ini tidak seperti mengalir gitu saja ya, tapi saya harap Anda proaktif dan kalau misalnya ada kebingungan, silakan hubungi dosen pembimbing maupun pembimbing akademik maupun dosen pengampu lainnya yang berkaitan. Itu sih intinya adalah proaktif juga dari si mahasiswanya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Prima. Terima kasih Pak Firdaus, Pak Ruki, Prof. Ratna. Oke, saya akan melanjutkan sosialisasinya ya. Jadi di sini di hari ini saya sudah mempersiapkan ada slide PowerPoint mengenai kurikulum. Pertama, saya akan mengenalkan dulu kurikulum dari program studi teknik komputer. Yang pertama, Anda harus tahu nih, program studi kita itu sebenarnya bertujuan untuk apa sih? Ya, intinya adalah ingin menghasilkan lulusan yang memiliki profil profesional mandiri sebagai berikut. Menjadi profesional yang mampu merancang, menganalisis, dan mengembangkan sistem, proses, aplikasi dalam bidang teknik komputer untuk menghasilkan solusi sebagai alternatif pemecahan masalah di bidangnya, bidang teknik komputer maksudnya ya. Mampu menjadi individu profesional teknik komputer yang inklusif, termasuk menjadi bagian dari stakeholders yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan teknologi komputer yang memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, menjadi individu atau profesional yang memiliki semangat inovasi dan jiwa wirausaha yang berintegritas dan beretika. Oke, ada keyword-keyword yang muncul di sini ya. Ya, berintegritas dan beretika. Ini yang harus Anda junjung tinggi sebagai mahasiswa teknik komputer UI. Oke. Dari tujuan tersebut, maka dirumuskanlah profil lulusan dari teknik komputer, yaitu sarjana teknik yang mampu merancang jaringan informasi dan sistem berbasis komputer secara sistematis dengan menggunakan metode baku sesuai dengan etika profesi. Oke, dari sini Anda bisa kelihatan lebih jelas lagi ya,
bahwa di teknik komputer UI ini, mungkin ini akan berbeda dengan teknik komputer di universitas yang lain, ya. Jadi di UI ini, kita targetnya adalah Anda itu nanti setelah lulus mampu merancang jaringan informasi, keywordnya. Yang kedua, mampu merancang sistem berbasis komputer. Ya, ada dua itu. Kalau kita boleh bilang ada dua stream itu. Meskipun saat ini di teknik komputer tidak ada peminatan, belum ada peminatan ya, tetapi stream mata kuliah yang diajarkan di dalam teknik komputer adalah untuk menunjang kedua poin tersebut. Dan diulang lagi nih, ada etika profesi ya. Etika ini selalu dijunjung tinggi ya, jangan sampai dilupakan sampai nanti Anda terjun ke masyarakat. Karena kalau Anda sekarang juga sering lihat ya di sosmed selalu dikaitkan misalnya ada kasus apapun, selalu yang dilihat anak mana sih, ya lulusan mana, mahasiswa mana sih. Wah, jangan sampai nanti ada mahasiswa UI bikin kasus yang aneh-aneh ya. Karena Anda jangan lupa Anda sekarang sudah menyandang nama UI ya kemana-mana. Oke, berikutnya dari eh, graduate profile tadi diturunkan menjadi capaian pembelajaran atau expected learning outcomes. Ada 11 di teknik komputer ya. Kita lihat secara sekilas. Jadi dari 11 itu sebenarnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Computer Engineering Core, yang kedua ada Basic Science, dan yang ketiga ada Transferable Skills atau ini soft skill-nya gitu ya, yang warna hijau. Nah, kalau kita lihat yang hard skill-nya ini warna biru dan orange, yang birunya ini adalah yang bidang tekom banget gitu. Yang pertama adalah mampu merancang sistem yang utuh, yang cerdas dan aman. Kemudian yang kedua, mampu membuat rancangan jaringan informasi. Yang ketiga, mampu membuat rancangan perangkat keras untuk sistem berbasis komputer. Yang keempat, mampu membuat rancangan perangkat lunak untuk sistem berbasis komputer. Yang kelima, mampu merancang algoritma untuk masalah tertentu dan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau Anda lihat, di sini ya, jadi kuliah di Tekkom itu bukan hanya programming begitu, masih programmingnya cuma satu nih, yang di nomor 5, tapi di sini ada membuat perangkat kerasnya juga, ada membuat perangkat lunak secara keseluruhan, karena membuat perangkat lunak tidak sama dengan membuat program ya, kemudian mampu membuat jaringan juga. Dan yang nomor 6 di sini jangan terlupakan karena kita adalah bagian dari Fakultas Teknik. Jadi yang namanya Fakultas Teknik itu harus memiliki apa ya, kemampuan yang kuat gitu ya, dasar-dasar yang kuat di bidang basic science. Makanya Anda di kuliah ini tetap belajar ada matematikanya, ada kalkulus, ada aljabar linear, ada fisika listrik, fisika mekanika, kemudian nanti akan ada matematika-matematika yang lain ya di tingkat atas, misalnya ada matematika lanjut, matematika teknik, ada statistika, ada probabilitas ya. Itu jadi kita tidak hanya belajar keteknikannya, tapi kita belajar juga ilmu dasarnya ya. Kemudian ada soft skill-nya atau transferable skills-nya. Di sini yang nomor 7, mampu menggunakan bahasa lisan, tulisan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. Nah, ini sambil saya pesan-pesan ya, teman-teman, karena berada di lingkungan kampus, maka bahasanya dijaga, baik di dalam maupun di luar kelas. Anda sekarang menjadi bagian dari apa ya, mahasiswa yang seharusnya tingkat intelektualnya tinggi. Berbeda, harusnya dibedakan ketika Anda berbahasa di dalam kampus sama Anda lagi ngomong di pasar misalnya. Itu seharusnya berbeda ya. Kemudian nomor 8, mampu memiliki integritas dan mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok. Jadi di sini sudah terlihat nih bahwa dibutuhkan kerjasama, ya. Nanti akan ada banyak tugas-tugas, proyek yang harus dikerjakan secara berkelompok bersama-sama. Sehingga kalau yang merasa, aduh saya nggak bisa selama ini hanya bisanya kerjanya secara individu, nah itu yang harus dibangun. Karena memang menjadi salah satu capaian pembelajaran dari lulusan Tekkom. Nomor 9, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
10 mampu memberikan alternatif pemecahan masalah yang terhadap beragam masalah yang timbul di lingkungan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang 11 mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika. Oke, itu ada 11 ya. Nanti lama-lama ingatlah ya, diingat keyword-keywordnya aja deh. Nah, dari ke-11 capaian pembelajaran itu, kalau kita gambarkan menjadi jejaring kompetensi, menjadi seperti ini ada yang kuning-kuning itu artinya yang tadi soft skill, kemudian yang warna biru ini yang basic science, nah yang hijau ini adalah yang core teknik komputer. Nah, masuk ke struktur kurikulum. Oke, jadi struktur kurikulum itu maksudnya mata kuliah apa saja yang akan Anda ambil, wajib Anda selesaikan, wajib lulus sampai nanti Anda lulus di semester 8. Amin ya, lulusnya semester 8, jangan nambah-nambah mudah-mudahan. Oke, di semester 1 kemarin Anda ikut agama, bahasa Inggris, kalkulus, ada fisika listrik, magnet, dan sebagainya. Ini panjang praktikumnya, kemudian ada pemrograman dasar dan dasar sistem digital. Di semester 1 kemarin jumlah SKS-nya adalah 18 SKS dan Anda dipaketkan istilahnya ya, jadi nggak perlu ngisi IRS, udah ada mata kuliahnya. Paling waktu itu milih agama ya, kalau nggak salah ya, agamanya sesuai agama Anda masing-masing. Kemudian di semester 2, nah mulailah Anda ngisi sendiri IRS-nya. Atau istilahnya yang saya dengar-dengar nih mahasiswa mengistilahkannya jadi siakwar. Oke, di semester 2 Anda harus ambil ini, MPK terintegrasi, aljabar linear, fisika mekanika, praktikum fisika mekanika, organisasi dan arsitektur komputer, dan pemrograman lanjut dan praktikum. Oke, ini adalah struktur kurikulum 2020 ya. Saat itu MPKT-nya 5 SKS. Tapi saya dengar mulai semester depan nanti MPKT-nya 6 SKS ya. Jadi Anda jangan kaget kalau di SIAK-nya nggak ada MPKT 5 SKS misalnya, adanya 6 SKS. Ya ambil aja karena memang sudah berubah. Jadi nanti totalnya bukan 19 tapi 20. Benar gitu nggak, Bu Ratna? Benar ya? Langsung 6 SKS ya untuk Ya, semester betul. depan. Betul ya. Jadi total 20 ya. Nanti kalau dijumlah belum 20 berarti Anda ada yang kurang. Kemudian semester 3 ada seperti ini, semester 4. Nih udah nanti dilihat aja, intinya struktur kurikulum ini kalau Anda ikuti sesuai dengan apa yang tercantum di buku academic guidebook, buku kurikulum, maka Anda bisa lulus pada semester 8. 4 tahun pas. Ya, ikutin aja berarti nanti semester 3 begini begitu ya, masukin ini semua. Tapi ada kalanya nanti Anda ada yang nggak lulus misalnya. Kemarin semester 1 ada yang nggak lulus nih. Misalnya dasar sistem digital tidak lulus. Kapan ya bisa mengulang lagi? Jadi kalau tidak lulus maka silahkan diambil lagi sampai lulus. Diambil kuliah lagi, ujian lagi sampai Anda lulus. Kalau belum lulus-lulus juga ya nggak bisa lulus nanti jadi sarjana. Jadi itu kewajiban Anda untuk ngecek sendiri, bukan kewajiban PA ya. PA Anda tidak berkewajiban untuk ngecekin mahasiswanya satu-satu, oh yang si A belum lulus ini. Enggak, itu kewajiban masing-masing. Jadi kalau di kuliah ini memang sudah tanggung jawabnya adalah tanggung jawab individu. Ya, bukan lagi diurusin sama dosennya, nggak diurusin sama orang tua ya mengenai akademik ini. Oke, Anda belum mau lulus dasar sistem digital, maka misalnya Anda mau ambil nanti di semester 3, silahkan. Jadi ini nambah nih 23, silahkan. Tapi ada terms and condition-nya ya. Kalau IPK-nya sekian, nanti boleh ngambil 23. Atau ada opsi yang lain, Anda bisa mengambil di semester pendek. Nah, tetapi mata kuliah di semester pendek itu tidak langsung terbuka begitu saja, harus diminta dulu. Jadi Anda registrasi ya, kumpulin ke ketua angkatan, nanti minta dibukain mata kuliah apa di semester pendek. Oke, nanti lebih lanjutnya kita bisa tanya jawab lah ya. Ini kurikulum di teknik komputer, kalau nama mata kuliah nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Di dalam semester-semesternya ini nanti ada, mulai semester 5, ada tulisan pilihan bebas. Ini ada yang 3 SKS, ada pilihan bebas 6 SKS. Di semester 7 ada yang 9 SKS. Di semester 8 ada 6 SKS. Artinya pilihan bebas adalah
Selain mata kuliahnya teknik komputer yang ada tercantum di sini, Anda bisa mengambil mata kuliah lain. Bisa mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh teknik komputer sendiri, jadi yang ngajar dosen Tekon, atau dari mata kuliah pilihan yang ditawarkan prodi lain. Jadi misalnya Anda mau ngambil bahasa Rusia, ya, ke FIB gitu. Kalau mata kuliah itu ditawarkan di SIAK, maka boleh, bisa diambil sebagai pilihan bebas Anda. Oke. Kemudian tadi Pak Ruki juga sudah mention sedikit ada mata kuliah spesial, yaitu di sini ada kerja praktek, itu kalau di struktur kurikulum adanya di semester 6, kemudian seminar di semester 7, skripsi di semester 8. Oke. Kerja praktek artinya kayak magang gitu ya, internship di perusahaan, itu 2 SKS. Ini jangan Anda ambil kalau Anda belum beneran kerja praktek ya. Nanti ngambil di IRS-nya kalau Anda memang sudah dapat perusahaannya, udah kelihatan mau selesai, baru Anda ambil di dalam IRS. Kalau belum, jangan. Ya. Kemudian seminar itu sebenarnya proposal menuju skripsi. Nanti di sini pas mengisi seminar, nanti Anda harus memilih pembimbing skripsi. Ya, jadi pembimbing skripsi bukan pembimbing akademik. Anda harus cari sendiri sesuai dengan bidang yang Anda minati dan bidangnya dosen masing-masing. Ini nanti lebih lanjut lah ya, sambil jalan aja baru semester 2. Nggak usah jauh-jauh mikirin skripsi deh, tapi kasih tahu aja. Kemudian di semester 6 ada yang namanya desain proyek teknik komputer 1, dan di semester 7 ada desain proyek teknik komputer 2. Itu adalah seperti skripsi, tapi ya ini adalah pekerjaan proyek besar yang dikerjakan selama 2 semester secara teamwork. Jadi kayak proyek akhir yang nantinya itu tuh menunjukkan bahwa apa saja sih yang Anda sudah pelajari selama ini di teknik komputer, itu harusnya terlihat di dalam desain proyek teknik komputer. Jadi nanti ada proses bimbingannya juga. Tetapi untuk desain proyek ini kerjanya kelompok. Beda dengan skripsi yang kerjanya individu. Oke, sekilas itu dulu. Nah, kemudian tadi mata kuliah pilihan. Di teknik komputer sendiri kami menawarkan ada beberapa mata kuliah pilihan ya yang tersebar ada di semester ganjil 5 dan 7 dan semester genap 6 dan 8. Ini meskipun di struktur kurikulum tulisannya 5, 6, 7, 8, tapi sebenarnya Anda bebas ya. Mau ngambil yang semester 7 di semester 5 juga silahkan. Karena ini biasanya tidak ada prasyaratnya mata kuliah pilihan ini. Oke. Kemarin ada juga yang nanya, udah mau ngambil apa tuh, mau nyodok apa gitu. Oh nyodok deh, mata kuliah semester 8. Tapi nanti aja deh kita omongin ya, boleh nggak sih sebenarnya nyodok-nyodok itu. Oke, jadi tadi distribusi SKS-nya itu inti teknik komputer ada 81 SKS atau 56%, porsinya besar sekali ya, mata kuliah teknik komputernya. Kemudian ada mata kuliah pilihan 24 SKS, ada 9 SKS itu wajib universitas, sekarang nambah jadi 10 SKS, dan ada MPKT bahasa Inggris dan agama. Kemudian ada 30 SKS ini mata kuliah basic science, matematika dan IPA. Nah, pilihannya, kalau Anda nggak mau ngambil mata kuliah pilihan dari yang ditawarkan di dalam UI, baik itu ditawarkan teknik komputer ataupun ditawarkan di prodi lain di UI, Anda bisa punya kesempatan untuk mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yang nanti bisa dianggap itu sebagai SKS mata kuliah pilihan. Ya. MBKM ini nanti biasanya SKS-nya gede-gede ya. Kalau yang ditawarkan dari Kampus Merdeka sampai saat ini besarannya adalah 20 SKS. Yang besar ya. Tapi ada juga yang ditawarkan dari yang lain. Misalnya ada 10 SKS itu yang magang di NTUST, ada magang di PT Mitsubishi itu ada 17 SKS kalau nggak salah. Jadi akan ada beda-bedanya tiap program. Jadi ini pilihan ya, tidak wajib tapi ini pilihan. Anda boleh ikut ini. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa juga, gitu ya. Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan yang ada di dalam prodi. Mekanisme MBKM ini akan berubah setiap semesternya. Jadi kalau saya sampaikan sekarang, bisa jadi ketika Anda nanti baru mau mengambil MBKM di semester 6 misalnya, bisa jadi akan ada perubahan. Jadi
cukup tahu aja dulu ya. Nanti dipastikan lagi ketika Anda sudah mau mulai ikutan BK. Oke, berikutnya mengenai academic issues. Nah, ini yang penting sekali nih. Ya, Anda kalau yang tadi yang struktur kurikulum Anda bisa download di buku akademik. Nah, kalau aturan-aturan ini bisa Anda download, bisa Anda baca di Peraturan Rektor Penyelenggaraan Program Sarjana yang bentuknya SK gitu ya. Tetapi di sini saya rekap yang penting-pentingnya, nanti lengkapnya Anda baca sendiri di sana. Sebelumnya, saya ingatkan, pastikan bahwa IDM atau isian data mahasiswa yang ada di SIAK itu benar dan lengkap. Kalau ada perubahan nomor telepon, perubahan alamat, tolong diupdate. Kenapa? Kita coba. Ada kejadian, ya beberapa kali kejadian, misalnya nih ya, nih amit-amit ya, nggak pengen terjadi sih, tapi bisa terjadi. Anda kecelakaan misalnya di dalam kampus. Kita pengen tahu, pengen menghubungi keluarga, menghubunginya kemana? Nggak punya data kan? Kecuali dari SIAK ini. Jadi ini satu-satunya sumber data yang bisa kita pegang nih pihak-pihak kampus. Kalau ada kejadian apapun itu terhadap Anda sebagai mahasiswa, ada pas lagi di kampus, pas lagi di kosan, kah, di mana, kita bisa rujuk informasinya di IDM ini. Jadi pastikan memang data yang dicantumkan itu benar. Ya, nggak usah ada yang ditutup-tutupin, lah buat apa ya. Jadi kalau ada, sekarang dicek, nanti bisa dicek, udah benar apa belum, kalau belum tolong diperbaiki. Oke, academic issues yang pertama, sumber aturan. Tadi saya sudah sempat sampaikan ya, ada di academic guidebook nih, tadi struktur kurikulum. Academic guidebooknya atau buku panduan akademik ini bisa di-download di website NUIACID, nanti Anda cari kurikulum gitu ya. Cari kurikulum, cari yang teknik komputer. Oke, harusnya bisa lah pinter nyari informasi mahasiswa zaman sekarang. Yang kedua, sumber aturannya dari peraturan rektor. Yang terakhir adalah ini, mudah-mudahan nggak salah ya Bu Ratna ya. Peraturan Rektor nomor 24 tahun 2022 tentang penyelenggaraan program sarjana Universitas Indonesia. Benar ya Ibu ya? Benar. Benar ya. Jadi yang saat ini yang berlaku adalah ini. Jadi Anda googling, bisa lah dapat ini peraturan rektor. Itu disimpan dan dibaca. Oke, kemudian sumber aturan Anda download, pegang terus sampai akhir nanti supaya Anda bisa ngecek mata kuliahnya apa aja. Yang kedua, Anda harus aware setiap semesternya ada yang namanya jadwal registrasi akademik dan registrasi administrasi. Di SIAK ada namanya kalender akademik, menu kalender akademik di SIAK ada tuh paling kiri kalau nggak salah setelah home. Itu ada, diklik aja kita mau lihat yang semester berapa. Ya, di sini saat ini SIAK yang sekarang, tadi pagi saya lihat itu ada kalender di semester lalu, semester ini, sama semester SP nih ya. Yang belakangnya 3 ini berarti semester pendek. Di situ ada tulisannya, ada tanggal registrasi akademik, tanggal registrasi administrasi, perkuliahan, kapan mulainya itu Anda bisa lihat, berarti kita kuliah nanti 5 Februari. Kemudian ada batas akhir pengunggahan nilai nih, batasnya dosennya nih ya, masukin nilai paling lambat segini. Batas akhir penetapan kelulusan nih buat seniornya yang mau lulus. Oke. Registrasi akademik artinya adalah pengisian IRS. Anda bisa ngisi IRS mulai besok 16 Januari sampai 28 Januari. Kemudian ada registrasi administrasi, itu adalah periode pembayaran BOP, SPP, namanya sekarang UKT ya. Pokoknya itulah ya, bayar-bayar itu 1 Februari sampai 29 Februari. Jadwalnya beda ya, mulai dan berakhirnya. Kalau Anda telat bayar, jadi Anda lupa nih belum bayar-bayar sampai lebih dari 29 Februari 2024, baru inget-inget Maret, akan terkena denda ya. Dendanya 50% dari tagihan normal Anda. Jadi jangan sampai lupa. Ya, kasihan kan nanti orang tuanya bayarnya, oh jadi lebih mahal karena terkena denda 50%. Nah, oke, ini Anda harus ingat-ingat sendiri setiap akhir semester ngecek kalender akademik di SIAK. Yang ketiga, mengenai pengisian isian rencana studi atau IRS. Nah, pengisian IRS inilah yang mungkin Anda sebut sebagai siapor ya. Ini diisi oleh mahasiswa di setiap awal semester lewat SIAK NG.
Bagaimana cara isinya? Isi sesuai daftar mata kuliah yang ada pada kurikulum. Jadi tadi udah saya tampilkan sekilas ya, struktur kurikulum di semester 2 itu harus ngambil mata kuliah apa aja. Anda pilih mata kuliah tersebut. Perhatikan bahwa mungkin akan ada nama mata kuliah yang bisa jadi sama, mirip namanya, tetapi memiliki kode yang berbeda. Pastikan Anda memilih mata kuliah dengan kode yang benar. Ini kode tuh yang ini nih. Saya balik lagi ya. Ini kode. Karena bisa jadi nama mata kuliah yang sama, kodenya beda. Karena misalnya itu mata kuliah di kelas internasional kah? Ada mata kuliah di prodi lain, di teknik sipil, tapi kebetulan misalnya di sana punya mata kuliah matematika teknik juga misalnya, tapi kodenya beda. Nah, pastikan bahwa Anda memilih mata kuliah yang memang kodenya itu kodenya teknik komputer. Ya, pokoknya sesuai dengan yang tercantum di buku kurikulum. Sebenarnya ini kode depan ini ENCE ini artinya Computer Engineering ya. CE itu punyanya teknik komputer. Ada mata kuliah yang EE itu punyanya elektro, mana ya? Tapi memang kita harus ikut seperti ini, NEE, kemarin dasar sistem digital itu mata kuliahnya elektro. Ada juga yang ENGE artinya mata kuliah fakultas, ada UIGE artinya mata kuliah universitas. Oke, tapi biar nggak usah dihafalin juga nggak apa-apa sih, pokoknya dilihat struktur kurikulum. Oke, ini dia. Jadi ya, mata kuliah wajib di Tekom ini karena Anda banyak jumlahnya, maka tidak mungkin dijadikan satu kelas ya. Biasanya akan ada 2 kelas, atau bisa jadi ada 3 kelas. Yang bisa jadi mata kuliah tersebut jadwalnya sama, atau bisa juga beda. Pilih mata kuliah yang tidak bentrok dengan jadwal mata kuliah lain yang Anda ambil. Ada kalanya jadwal itu sengaja dibuat bentrok silang. Maka Anda pilih persilangannya. Ini contohnya nih ya. Ini saya ambil dari SIAK tadi pagi ya. Jadi harusnya di jadwalnya udah benar. Kita lihat nih term 2, term Anda semester 2. Ini nama mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ya untuk semester 2. Di sini ada jadwal Jumat sama Kamis. Kemudian ada pemrograman lanjut dan praktikum, sama-sama di semester 2. Sama-sama di Jumat dan Kamis, jamnya sama persis. Anda masukin siaknya bersilangan. Jadi kalau ambil OAK 1, ya pemrograman lanjutnya yang 2. Kalau OAK 2, berarti proklannya 1. Jangan diambil yang jadwalnya bareng. Kalau jadwalnya bareng, nanti berarti bentrok. Tugas Anda adalah memastikan bahwa jadwal Anda itu nggak ada yang bentrok. Nggak akan ada yang benerin jadwal Anda secara otomatis ya. Bukan PA. PA-nya nggak bisa ngutak-ngatik IRS. PA-nya cuma bisa menyetujui aja. Jadi ini tugas Anda buat mengatur sendiri IRS Anda. Makanya si Aquar itu, ya ini, milih-milih jadwal ini sebenarnya ya. Ini sudah saya petakan untuk 2023. Mudah-mudahan tidak ada perubahan jadwal. Nanti Anda bisa lihat PPT ini saya berikan juga. Anda bisa lihat di SIAK itu ada aljabar linear, itu pilihan jadwalnya. Ada yang di Senin Rabu di jam 8 atau Senin Rabu jam 13. Kemudian ada MPKT itu ada 2 jadwal. Ada yang Senin Rabu jam 1 sama Senin Rabu jam 16. Jadi artinya dari sini Anda bisa ini ya, bisa lihat ya. Kalau Anda ambil alin yang jam 1, ya jangan ambil MPKT yang jam 1 juga, bentrok dong ya. Kalau sudah ambil alin yang jam 1, maka ambil MPKT-nya yang jam 16. Ini saya ajarin buat yang semester 2 aja ya. Tapi untuk semester selanjutnya akan selalu seperti itu. Ini saya bantu semester ini udah pakai warna-warni. Mudah-mudahan Anda bisa lihat ya warna-warnanya nih ya. Anda pilih seperti itu. Untuk praktikum fisika mekanika itu ada banyak jadwalnya, tiap hari ada. Tapi Anda harus pilih yang tidak bentrok dengan jadwal kuliah prodi tentunya. Karena kan Fismek-nya ada banyak, bisa dipilih. Ya pilih, jangan yang bentrok. Jadi misalnya, saya bentrok nih di Kamis pagi, fisika mekanikanya. Saya nggak cantumin di sini ya, tapi sebenarnya di SIAK ada pilihan jadwal di Kamis pagi. Jangan dipilih, karena udah tahu ada kuliah prodi. Ada pemrograman lanjut atau OAK di situ. Jadi pilihan Anda nanti milih praktikum fisika mekanika kayaknya cuma bisa yang Selasa pagi sama Kamis siang. Kalau milih yang selain ini pasti bentrok dengan mata kuliah yang lain-lain nih.
Oke, nanti kalau ada pertanyaan, boleh tanya nih. Saya lanjut aja. Oke. Kemudian registrasi akademik. Nanti Anda udah ngisi-ngisi IRS. Nah, di situ di IRS Anda itu pas Anda ngisi IRS ada tulisannya kayak gini nih. Ada status IRS, SKS maksimum yang boleh Anda ambil. Jadi di sini kemudian ada persetujuan IRS. Ini ada tulisan harus dengan persetujuan pembimbing akademik. Ini tiap semester ada aja, tiap tahun ada yang nanya kayak gini nih. Jangan ditanyain lagi tolong ya. Tulisan ini nggak akan berubah. Ya, meskipun sudah disetujui, tulisan ini tidak akan berubah. Yang berubah itu cuma yang status IRS. Jadi tulisan persetujuan IRS harus dengan persetujuan pembimbing akademis itu adalah karena Anda bukan paket, Anda harus milih sendiri gitu maksudnya. Milih sendiri dan harus disetujui sama PA. Ya, jadi bagian ini jangan ada yang nanyain saya, nanyain PA-nya, kok masih begini, emang selalu begitu dia. Ya. Kemudian Anda bisa lihat IP semester lalu. Semester terakhirnya di sini contohnya 3,7. Kalau Anda IPK-nya lebih dari 3,5, maka Anda bisa ambil SKS maksimumnya 24 SKS. Nanti ada tabel lainnya. Kalau IP-nya nggak segitu, ada beda-beda ya jatahnya. Kalau ada kelebihan SKS, jadi misalnya tadi saya bilang semester 2 tuh, kalau dihitung 20 SKS nih untuk semester 2, tapi Anda kemarin dapat IPK 3,7, SKS maksimum 24 SKS. Boleh nggak saya nyodok ngambil mata kuliah yang lain? Sebenarnya boleh nih ya. Jawaban adalah boleh, asalkan prasyarat mata kuliah tersebut terpenuhi. Jadi ada mata kuliah yang ada prasyaratnya, ada yang tidak ada. Jadi kalau tidak ada prasyarat berarti boleh-boleh aja diambil. Tapi ini wisely lah ya milihnya dan diskusi dengan PA. Saya sebenarnya tidak begitu menyarankan kalau anak semester 2 udah nyodok nih ya, tapi sebenarnya boleh ya. Kalau Anda sangat brilian, oh ini IPK-nya bagus banget dengan kayak kemarin aja semester 1 bagus banget, ditambahin ya oke-oke aja sebenarnya, itu nanti dibicarakan dengan pembimbing Anda ya. Oke, pembimbing Anda akan bisa menyetujui IRS kalau tulisan di bawah pengecekan IRS ini nggak ada yang merah-merah lagi. Selama dia belum hijau cantik kayak gini ya, nggak bisa disetujui ya. Dan ini tugas Anda, supaya bisa jadi hijau. Ada tulisannya IRS tidak bermasalah. Oke. Jadi kalau masih merah-merah berarti Anda harus membereskan masalah itu. Baru nanti PA-nya menyetujui. Kalau masalahnya kayaknya nggak mungkin saya yang menyelesaikan, Anda sampaikan ke PA, nanti itulah gunanya PA ya untuk bertanya, ini ada masalah seperti ini, bagaimana ya Pak, bagaimana ya Bu. Nah itu dikonsultasikan sama PA-nya. Kemungkinan bikin merah-merah itu adalah jadwal bentrok, jadwal kuliah yang Anda ambil bentrok. Nah ini kalau gara-gara nomor 1 berarti tugas Anda memilih jadwal yang tidak bentrok. Nomor 2, karena kapasitas kelasnya penuh, berarti Anda harus pilih kelas yang lain yang belum penuh. Kayak misalnya fisika, mekanika, atau aljabar linear itu ada beberapa kelas dengan jadwal yang sama. Ya pilih aja kelas-kelas yang lain ya yang belum penuh gitu. Kemudian yang ketiga, belum mengambil prasyarat dari mata kuliah. Kalau belum diambil ya jangan diambil ya. Nanti Anda bingung sendiri juga di dalam kelasnya ini kuliah apa gitu ya, karena emang belum mengambil mata kuliah persyaratnya. Kemudian karena kelebihan SKS. Jadi bolehnya cuma 18, Anda ngambil dari itu akan menyebabkan merah-merah. Mahasiswa berkewajiban untuk menyusun IRS supaya tidak bermasalah. Jika sampai akhir masa pengisian IRS masih belum selesai juga masalahnya, maka IRS-nya akan ditolak oleh PA. Yang akan mungkin ya, ini saya nggak tahu sih, akan menyebabkan keluar dari antrian kelas dan Anda bisa isi IRS lagi, tapi Anda harus datang ke Wadek 1, ya, ke dekanat sana, ketemu dengan Prof. Yanuar. Udah bukan ketemu PA lagi. Jadi, jangan sampai deh kejadian yang terakhir ya. Bereskan sebelum masa pengisian IRS berakhir. Kemudian IPK itu apa sih? Ya, tadi ada IPK, ada IP semester. Jadi IP itu dihitung dengan rumus kayak begini ya, jumlah dari kredit dikali nilai mata kuliah, disum, dijumlah, dibagi dengan jumlah SKS yang sudah Anda ambil. Kalau yang disebut dengan IPK kumulatif itu artinya dihitung semua mata kuliah mulai dari Anda kuliah dari semester 1 sampai saat itu. Anda di semester 5 berarti IPK sampai semester 5.
Tapi kalau IP semester itu dihitung untuk semua mata kuliah pada satu semester saja. IPS punya rumus yang sama kayak gini ya, cuman untuk satu semester saja. Kemudian, ketentuan perhitungan IPK kan bisa jadi Anda ngambil mata kuliah berkali-kali ya. Misalnya kemarin nggak lulus digital nih, dapat D gitu. Kemudian di semester 3 Anda ngambil digital lagi, dapat nilai A misalnya gitu ya. Nanti yang diambil untuk perhitungan IPK itu adalah ya, jika pada suatu mata kuliah diambil lebih dari satu kali, yang diambil adalah nilai dan SKS pada saat terakhir diambil. Ya. Hati-hati kalau Anda ingin mengulang atau nyuci. Kalau ngulang sih harus diambil lagi ya. Tapi kalau nyuci, kalau tadinya Anda udah C, tapi Anda nggak puas nih, oh saya kok ada yang C ya, saya kan pengen kuliahnya A semua gitu. Saya ngulang lagi deh biar dapet A gitu. Ternyata Anda dapat D malahan. Yang akan diperhitungkan adalah yang D ya. Jadi Anda akan harus ngambil semester berikutnya lagi sampai dia nilainya enggak D dan E, pokoknya sampai lulus. Gitu ya. Untuk perhitungan kelulusan adalah yang diambil yang terakhir. Tapi ini kayaknya kalau IPK, kalau nggak salah dihitung semua deh. Di atas C dihitung semua. Sorry, ini ada yang beda sedikit nih. Untuk perhitungan IPK, semua nilai di atas C itu akan dihitung untuk IPK. Tapi untuk penentuan apakah mahasiswa ini udah lulus mata kuliah atau belum, itu yang dilihat adalah status terakhir dia diambil. Oke, benar ya Bu Ratna ya. Ini tolong saya dibenerin kalau salah. Kalau IPK itu Enggak, diambil benar. Benar, ya, benar. benar ya. Demikian. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Jadi kalau saya nanti interrupt. Ya. Berikutnya ada sistem penilaian ya di UI. Jadi ternyata di setiap universitas bisa jadi rentang angka nilai dan nilai hurufnya itu beda-beda ya. Jadi misalnya ada di universitas lain misalnya 80 udah A, tapi sistem yang di UI yang ada di peraturan rektor adalah seperti ini. Jadi Anda nggak boleh protes ya. Teman saya kuliah di universitas mana 80 kok dapat A, kok saya 80 dapatnya A minus ya. Ya karena memang setiap universitas beda-beda tuh sistem apa namanya rentang nilai dan nilai hurufnya ini ya. Nah, ini tabelnya seperti ini. Anda bisa lihat selain nilai huruf A, B, C, D, E ini ya, ada juga namanya nilai BS atau belum selesai, itu hanya bisa diberikan untuk mata kuliah spesial, seminar, skripsi, dan KP ya. Kemudian ada nilai I atau incomplete, artinya ada komponen nilai yang belum lengkap dan masih diberikan kesempatan oleh dosennya untuk diperbaiki, dilengkapi dalam jangka waktu 2 minggu. Kalau nggak diperbaiki, maka otomatis akan jadi E nilainya. Kemudian ada nilai TK atau transfer kredit. Ini bisa Anda dapatkan melalui credit earning student exchange ya, luar negeri misalnya, atau lewat Merdeka Belajar. Itu nanti nilainya jadi TK, bukan ABCD. Perlu diingat bahwa ini karena ada tulisan transfer kredit ya, Anda udah langsung kepikiran, ih saya pengen ke NUS deh, Singapura, mau student exchange misalnya. Ingat bahwa untuk semua transfer kredit, mata kuliah yang Anda ambil di luar prodi, Anda harus konsultasikan dulu ke PA ya, untuk memastikan apakah betul nanti kalau saya ambil di sana beneran bisa ditransfer kredit enggak ya, pastikan dulu. Jadi harus berkonsultasi dengan PA. Mengenai SKS maksimum ya, tadi saya sempat sekilas sudah menunjukkan bahwa kalau tadi lebih dari 3,5 boleh 24 SKS. Nah, sebenarnya di peraturan rektornya juga ada tabelnya seperti ini. Kalau IP semester di semester sebelumnya sekian, kurang dari 2 IP-nya, maka SKS maksimum yang dia dapat diambil tuh 12. 2 sampai 2,49 itu 15. 2,5 sampai 2,99 itu 18 SKS. 3 sampai 3,49 21 SKS. 3,5 sampai 4 boleh 24 SKS. Nggak boleh lebih dari 24 ya. Nggak ada itu, nggak boleh. Nanti itu menyalahi aturan dikti, jadi memang nggak boleh lebih dari 24. PA dapat menyetujui kelebihan SKS. Sebanyak 1 SKS langsung disetujui sama PA boleh, itu privilege-nya PA.
Atau lebih 2 SKS masih boleh, tapi harus dilempar ke Wadek 1. Jadi nanti dari dari PA yang akan memilih menunggu persetujuan Wadek 1 ya. Atau boleh 3 SKS untuk kasus khusus seperti misalnya Anda akan terkena evaluasi di akhir semester tersebut. Ya, ini dengan persetujuan Wadek 1. Pokoknya kalau Anda terkena evaluasi, jangan ragu-ragu untuk minta lebih ya. Bagaimana caranya supaya menyelamatkan Anda, supaya tetap bisa lolos evaluasi. Jadi nggak masalah lebih dari 1 atau 2 SKS. Bicarakan dengan PA, nanti PA akan eh, follow up ya, sampai ke Wadek. Jadi jangan khawatir ya, teman-teman kemarin yang IPK saya cuman 2,3, di SIAK tulisannya SKS maksimum 15. Padahal tadi kita lihat di struktur kurikulum, ada 20 SKS nih yang harus diambil semester 2. Nggak masalah ya, boleh. Boleh, ini untuk semester 2. Jadi untuk semester 3 dan seterusnya harus ngikutin ini. Nggak ada lagi privilege khusus untuk semester 2 itu udah nggak ada lagi di semester 3 dan seterusnya. Jadi harus ngikutin ini dengan kelebihannya cuma boleh 1 atau 2. Khusus untuk semester 2 ini karena Anda masih mahasiswa baru, boleh sesuai paket. Ya, oh ini ada tulisannya. Khusus untuk mahasiswa tahun pertama, artinya semester 1 dan kedua, wajib mengambil seluruh mata kuliah yang ada di struktur kurikulum. Jadi meskipun SKS maksimumnya tuh kurang dari itu, tetap bisa nanti minta aja sama PA-nya untuk menyetujui. Ya, kayak gini nanti tulisannya nih. SKS maksimum 15, jumlah SKS yang diambil 20 SKS, melebihi batas SKS 15 SKS. Tetap akan bisa disetujui oleh PA, tapi nggak langsung sih. Nanti PA-nya akan mengubah statusnya jadi menunggu persetujuan Wadek 1. Nanti Wadek 1 akan menyetujui kok. Jangan khawatir. Ya. Oke, berikutnya. Mahasiswa kelas reguler, paralel. Di kalian udah nggak ada paralel ya, namanya non-reguler. Kemudian ada kelas khusus internasional, dinyatakan putus studi apabila tidak memperoleh sejumlah SKS yang disyaratkan. Jadi tadi saya bilang evaluasi studi nih untuk menyelamatkan Anda dari evaluasi studi. Nah, evaluasi studi itu akan dilaksanakan di setiap akhir semester genap. Di akhir semester 2, semester 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Jadi di akhir semester 2 itu nanti Anda harus memperoleh SKS minimumnya 24 SKS. Kalau kurang dari ini, maka dinyatakan putus studi ya. Di semester 4 ada 48, semester 6 72, semester 8 ada 96, semester 10 120, di semester 12 ada 140. Tahu dari mana sih SKS diperoleh itu? Ada di halaman SIAK ini yang ada fotonya. Ada di paling bawah tulisan SKS diperoleh. Itu yang berarti yang sudah Anda peroleh. Kita ngelihatnya dari situ ya. Bukan yang total SKS lulus ya. Karena kalau misalnya SKS lulus ini bisa jadi Anda ngulang mata kuliah yang satu dapat C, yang satu dapat A. Itu kan dua-duanya SKS lulusnya jadi misalnya 3 SKS, 3 SKS jadi 6 SKS ya. Di sini akan kehitung dua-duanya. Tapi untuk SKS diperoleh akan dihitung sekali saja. Jadi kita memang lihatnya yang di bawah. Oke, kemudian ada cuti. Mahasiswa punya kesempatan 2 kali cuti selama masa studi di UI ya. Cuti dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Cuti akan mengakibatkan jadwal evaluasi putus studinya mundur. Jadi misalnya ada di semester 3 Anda cuti, berarti nanti teman-temannya evaluasi di semester 4, Anda evaluasinya di semester 5. Jadi mundur ya sesuai dengan cutinya. Cuti ini jatahnya ada 2 kali ya. Boleh berurutan cutinya, boleh tidak. Tetapi cuti ini baru bisa diberikan pada mahasiswa yang sudah menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 semester. Jadi cutinya di semester 3 dan selanjutnya. Tapi ada kecualinya sih. Kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus. Alasan khususnya misalnya karena sakit. Ya, di semester 2 sakit berat, Anda nggak bisa kuliah, nggak dapet nilainya, kalau dipaksakan nilainya jadi nggak lulus semua misalnya gitu ya. Nah, itu tetap bisa dikasih cuti kalau untuk alasan khusus. Ya. Cuti alasan nggak khusus tuh apa sih? Ya boleh-boleh aja Anda
cuti aja gitu ya. Jadi saya pengen menikah nih misalnya gitu ya. Saya nggak tahu lah ya, ada misalnya umur 20 tahun dan saya pengen nikah dulu deh, saya cuti dulu deh sekarang itu ya boleh-boleh aja. Itu hak Anda untuk 2 kali cuti. Oke, cuti tidak dihitung sebagai masa studi. Oke, saya lanjut. Perwalian atau bimbingan akademik itu dalam 1 semester itu minimal 2 kali Anda ketemu dengan PA, baik online maupun offline ya. Tergantung PA-nya masing-masing, jangan banding-bandingkan dengan PA lainnya ya. Ada PA yang minta pokoknya harus ketemu di kampus. Ya udah gitu ya, hanya gitu. Tapi ada juga yang saya sibuk, saya sekarang di masa pengisian IRS saya nggak ada di kampus, kita online aja. Nah udah ikutin aja gitu ya. 2 kali bertemu PA itu biasanya saat awal pengisian IRS ya untuk berkonsultasi. Sama ketika IRS-nya sudah disetujui, Anda udah bisa ngeprint IRS, Anda minta tanda tangan PA. Jadi ketemu lagi tuh, jadi 2 kali. Itu minimal. Kalau Anda mau ketemu lebih dari itu, silahkan hubungi saja PA. Jadi PA-nya ini adalah apa ya? Kalau dulu mungkin wali kelas ya, kalau SMA ya. Tetapi lebih dari itu menurut saya PA itu lebih ke orang tua Anda selama di kampus deh, selama kuliah. Karena PA-nya ini nggak akan ganti-ganti mulai dari Anda semester 2 ini sampai Anda lulus nanti PA-nya sama. Ya kecuali ada kejadian khusus ya. Misalnya PA-nya pensiun, PA-nya sakit misalnya ya itu lain lagi ya. Tapi biasanya PA nggak ganti-ganti. Itu akan jadi orang tua Anda, akan membantu kesulitan Anda terkait kegiatan akademik selama di kampus. Jadi bebas Anda mau ketemu ya, tinggal janjian aja. Oke, saya masuk ke FAQ. Jadi ini udah banyak banget nih yang masuk ke saya. Saya persilakan dulu Prof. Ratna atau Pak Ruki, Pak Firdaus ada tambahan nggak sebelum saya masuk ke FAQ? Ya, saya sedikit aja ya. Saya nggak mau lama-lama waktu Anda ini. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Prima bahwa IDM itu diisi benar. Karena ada beberapa kasus yang itu ini kebawa sampai di ijazah. Jadi ijazah nanti akan diambil dari sini. Jadi kalau Anda salah namanya dan ijazah mau diperbaiki, ijazah hanya dikeluarkan 1 kali seumur hidup. Jadi nggak bisa tukerin, dia itu nggak bisa. Jadi tolong dicek benar-benar yang namanya IDM, tanggal lahir, nama, dan sebagainya. Itu ya. Yang kedua adalah PA itu tidak bisa mengubah IRS Anda. Mau tidak mau Anda yang harus mengubah. Jadi kalau enggak tadi Bu Prima sampaikan bahwa kalau Anda nggak bisa mengubah, ya kita tolak. Tolak itu tadi benar bahwa harus ngantri lagi Syakwarna sia-sia. Jadi ya harus mengantri lagi dan mungkin ya agak sulit untuk mendapatkan kelas yang sesuai dengan maunya Anda gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang lebih dari 24 SKS itu tidak aturannya itu tidak hanya di UI jadi secara nasional. Jadi lebih dari 24 SKS Anda tuh ditolak oleh Dikti untuk jadi pencatatan data selain di UI ada juga di Dikti namanya PD Dikti. Nah, kalau ini tidak dicetak, maaf, kalau ini tidak ditolak, berarti Anda ada kemungkinan tidak dapat nomor ijazah nasional. Artinya ijazah Anda nggak berlaku. Seperti itu. Akibatnya itu panjang. Jadi jangan pengambilannya lebih dari 24 SKS. Mungkin itu aja Bu Prima, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ratna. Saya lanjut ya. FAQ ini saya kumpulkan dari pertanyaan yang Anda kirim ke Ketua Angkatan. Terima kasih ya, Ulil, sudah membantu saya memetakan masalah apa saja. Untuk siap nanti, apakah perlu konsultasi dengan pembimbing akademik terlebih dahulu? Sebenarnya setiap PA itu punya gaya bimbingan yang berbeda-beda. Silakan langsung dikontak dari sekarang, apakah butuh ketemu dulu, PA-nya mau wajibkan Anda ketemu dulu atau enggak. Tapi kalau biasanya kalau udah ke angkatan atas-atas ya, biasanya sih mahasiswanya isi IRS dulu baru bertemu dengan PA pada waktu yang dijadwalkan oleh PA. Ya, jadi sesuai dengan PA-nya. Kalau udah nggak ada masalah pada IRS, maka PA langsung bisa menyetujui IRS saat bimbingan. Jadi pas ketemu langsung disetujui saat itu juga, udah beres deh. Ya, tapi sebenarnya hal ini sebaiknya dihindari nih. Ya, kalau dari Prodi selalu menyarankan penyetujuan IRS di akhir masa pengisian IRS saja. Ya, tolong di akhir-akhir aja.
Karena bisa jadi nih, sekarang jadwal Alin Senin Rabu jam 13. Ternyata sama FT diganti tiba-tiba itu jadwal Alin. Yang tadinya jam 1 dipindahin jam 10. Dipindahin jam 10, akhirnya Anda bentrok dengan mata kuliah prodi. Atau dengan kata lain, Anda harus nyari jadwal lain lagi yang nggak bentrok. Itu kan jadi ribet ya. Nanti kalau udah keburu disetujuin, bukain lagi, isi lagi. Gitu. Jadi jangan disetujui dulu, mendingan nanti di akhir-akhir aja. Ini Bapak Ibu PA ya, dan ada Pak Firdaus dan Pak Ruki. Kalau dari prodi seperti itu. Kemudian kalau kalah siakwar, apa yang akan terjadi? Apakah kelas yang saya kalah bakal dilempar ke kelas dengan nomor kelas dan dosen yang berbeda? Kalau benar, lalu bagaimana kalau jadwalnya kala itu bentrok dengan jadwal mata kuliah lain yang siakwar di mana? Ya, intinya ya saya point out lagi, siakwar itu hanya istilah yang dibuat oleh mahasiswa UI, bukan istilah resmi ya. Tidak akan ada namanya dilempar-lempar oleh sistem, nggak ada. Yang terjadi adalah Anda berada pada antrian di luar kuota. Kuotanya 40 kelasnya, karena kelasnya cuma muat kursinya 40, tapi yang milih mata kuliah itu ada 50 orang. Artinya ada antrian di luar kuota. Nanti akan ada tulisannya di SIAK, di luar kuota dan IRS Anda ada merah-merahnya. Maka artinya Anda harus ngapain? Harus pilih jadwal lain dong, yang jangan di luar kuota, tapi juga nggak bentrok gitu ya. Tidak akan dipilihkan otomatis oleh sistem. Jika Anda biarkan tetap merah, maka IRS-nya tidak bisa disetujui oleh PA Anda. Kalau siakwar mungkin maksudnya itu Anda nggak bisa dapat jadwal ideal sesuai keinginan Anda aja. Kan kadang kuliah yang jam 7 pagi, ya Anda nggak kepengen tuh pagi-pagi kuliah misalnya. Itulah kenapa rebutan jam-jam yang enak lah ya. Enak menurut Anda gitu. Tapi ya kalau Anda kalah ya pilih aja jadwal yang tersedia. Yang penting tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Bagaimana sistemnya sebagai mahasiswa baru? Apa sih? Apakah pilih mata kuliah yang satu-satu dan disubmit atau pilih semua terus langsung disubmit semua dalam satu waktu? Oke. Jadi bisa keduanya. Oke, saya minta tolong, saya sebenarnya ngundang kakak senior Anda ini ada satu, ketua angkatan 2021. Tunjung masih masih mendengarkan? Masih, Bu, masih. Oke, boleh diceritain Tunjung siakwar yang mana atau kalau boleh di share screen aja Oh iya, siaknya. kebetulan ada teman saya juga yang Akpro, tapi ini disable sih, Bu, untuk screen sharingnya. Kemarin Oh, yang bisa aku boleh. tuh, ya sudah membuat simulasi buat ICRS. Ada Albertus juga ya. Ntar Oh, sambil. boleh, boleh kalau ada Albertus boleh, Tunjung boleh, silakan. Mungkin bisa ditunjukkan sekilas. Iya, mungkin ini kurang lebih kelihatan kan ya? Kelihatan, kelihatan. Biasanya kalau misalnya baru buat Siakwar sih kalian langsung ke IRS dan ke lihat isi ubah IRS-nya dan nanti akan masuk ke tampilan yang kayak gini dan ini bisa langsung diklik aja kelasnya apa aja dan kalau biasanya tips and trick dari kakak tingkat sih kayak Ctrl F atau CMDF ya kalau pakai MacBook itu biar langsung percepat mencari kelasnya juga dan untuk pemilihannya nggak harus isi semua baru submit, bisa kayak isi yang mungkin yang war-nya paling banyak gitu ya, itu diisi duluan bisa, terus baru submit, nanti submitnya tuh di akhir, disimpan IRS ini, itu bisa juga, nanti bisa balik lagi ke yang isi ubah IRS yang lagi, dan bisa disubmit lagi, yang penting yang udah keisi tadi tuh nggak ke checklist lagi, biar nggak hilang, karena ada juga kasus yang hilang jadi ya hilangan antriannya di kelas tersebut. Nanti kalau misalnya udah semuanya itu bisa tersimpan seperti ini misalnya dan nanti tinggal ditungguin aja kayak yang tadi udah ceritain Bu Prima juga mungkin ya kalau misalnya ada yang merah atau yang enggak atau kayak gimana. Itu kurang lebih sebenarnya simpelnya seperti itu sharingnya. Kalau untuk nyodok sih eh dari dulu kakak tingkat selalu ngomong kalau misalnya mau nyodok matkul atas pasti harus ngomong dulu ke ketua angkatannya karena biasanya ada kakak kelasnya masih belum juga ngambil. Kalau misalnya ternyata kakak tingkatnya udah pada ngambil semua, biasanya udah diinfoin. Misalnya kemarin tuh semester 2 banyak yang ngambil nyodok profet di angkatan aku karena kakak tingkatnya juga udah pada ngambil banyak. Yang semester 6 udah pada ngambil semua kurang lebih. Tinggal yang semester 4 sama yang baru masuk kan, berarti di angkatan aku. Itu kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk yang lainnya, mungkin paling nunggu dulu ya dari kakak tingkat yang lainnya. Karena kalau yang untuk virus gitu, mungkin ada yang mau nyodok virus. Dari angkatanku sendiri juga masih belum
selesai virusnya, masih setengah angkatan tuh belum ngambil kelasnya juga. Kalau untuk profet kurang lebih tinggal sepertiga atau seperempatnya lagi itu ya. Kalau untuk yang profesionalisme. Paling itu sih kalau untuk yang sharingnya. Mungkin Albertus ada tambahan buat Syakornya. Oke, nggak ada. Ada tips and trick dari Albertus. Katanya kalau misalnya mau lihat jadwalnya bentrok atau enggak, sebenarnya ada salah satu website dari anak Fasilkom ya, namanya Susun Jadwal. Itu bisa dicoba juga. Nanti bisa langsung tinggal masukin kayak login biasa, login pakai SSO biasa, dan bisa langsung pilih jadwalnya yang diinginkannya seperti apa, dan itu bisa kelihatan ada yang bentrok atau enggak. Atau kalau effort lebihnya mungkin dibikin sendiri, ada yang pakai Google Sheet, ada Excel atau yang lainnya. Ya kalau lebih seperti itu. Mungkin itu aja sih Bu untuk tipsnya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Tunjung. Ya, jadi Anda bisa bikin dulu dari sekarang karena sebenarnya udah kelihatan jadwalnya ya. Nah, itu tuh kayak yang tadi itu saya bikin sendiri. Itu kan bentuknya image ya yang saya bikin. Anda juga bisa bikin sendiri sebenarnya punya bikinan Anda supaya Anda bisa memetakan ini kelas terutama ya. Siapor itu sebenarnya penting itu untuk yang justru mata kuliah fakultas sih kalau menurut saya ya. Karena itu kelasnya banyak banget. Kalau mata kuliah prodi ya paling dua. Jadwalnya kalau nggak yang itu yang satunya lagi gitu. Kalau mata kuliah fakultas tuh banyak ya. Jadi ini saya nulisnya Alim pilihan satu tuh sebenarnya kodenya Alim 1, Alim 11, Alim 20 lah banyak lah ya. Itu Anda mungkin bisa catat dulu tadi tips and triknya kata Amrita ya kata Tunjung sorry di dibikin dulu jadwalnya supaya nanti pas siap lebih cepat. Oke, kita lanjut ya ke FAQ berikutnya. Kemudian jadi udah dikasih tahu nih ya forum yang belum saya juga nggak tahu memang ada yang ngajarin forumnya sih nggak tahu dari Apro sebenarnya ada nggak sih forumnya nih buat kalau nanya-nanya ini ada nggak kalau kalau mau nanya sama PA-nya aja nanti ya nanti udah kenal sama PA-nya nanti boleh nanya sama PA atau nanya sama seniornya baik-baik juga oke jadi petunjuknya udah didemoin nanti dikasih lagi kan ya link demonya tadi ya Tunjung ya. Ada ya, nanti akan dikasih lewat ketua angkatan. Kapan? Itu biasanya jamnya jam 00, kalau nggak salah, bener kan ya? Bukan jam 8 ya, jam 00 ya. Jadi tengah malam tuh biasanya pada nungguin. Caranya ya masuk siap, isi IRS aja. Ya, ini tadi saya tulis juga ya, Siakwar itu sebenarnya Anda butuhnya buat jadwal mata kuliah wajib fakultas dan universitas. Ya, mata kuliah prodi sih juga sih, tapi lebih ke bukan karena takut nggak kebagian kelas. Jadi kalau buat mata kuliah prodi pasti Anda dapat kelas deh. Kalau itu kuotanya kurang pasti ditambahin kalau memang hak semesternya. Mata kuliah semester 2 ada anak semester 2 belum ngambil itu pasti nanti kuotanya diperbesar. Jadi nggak perlu takut nggak kebagian kelas mata kuliah prodi ya. Terus apa yang dilakukan dengan perkuliahan semester kalau ada yang nggak ikut siakwar ya Anda nggak jadi kuliah. Kalau ada mungkin ada yang biarin aja lah sih nggak usah ikut-ikutan. Ya kalau nggak ikut ngisi IRS, mungkin nggak ikut siakwar di jam 00-nya nggak apa-apa. Tapi ketika udah hari-hari berikutnya, sampai selama masa registrasi akademik atau masa pengisian IRS, ya Anda harus isi. Kalau nggak diisi, ya kosong dan Anda nggak bisa kuliah. Meskipun Anda bayar, ya meskipun Anda udah bayar, kalau IRS yang nggak diisi, ya tetap aja gimana mau kuliahnya karena nggak ada mata kuliah yang tercantum di IRS. Jadi ini penting dilakukan oleh masing-masing individu. Ketentuan misi akor nih nggak ada nih di kuliah kita semua di UI sama ya diperlakukan sama mau anda anak KKI internasional mau anak reguler paralel apapun itu mau terima KIPK saya aja baru tahu ada namanya KIPK ya. Sama aja nggak ada bedanya pokoknya kita diperlakukan sama di sini. Dosen apakah bisa pilih-pilih mahasiswa? Nggak bisa. Lagi buat apa dosen pilih-pilih mahasiswanya? Saya maunya yang pinter-pinter gitu. Nggak, dosennya nggak serajin itu kok ya. Dosen nggak bisa. Tapi manajemen DTE itu bisa melakukan pemerataan jumlah siswa per kelas. Jadi ada kelas misalnya yang antriannya sampai 70, kelas yang satunya cuma 20. Itu akan kita pindah-pindahin tuh mahasiswanya. Suka, nggak suka, Anda pernah ngerasain ya, mungkin kakak kelasnya juga pernah
ngerasain ya saya dipindahin, ya udah emang itu mau buat meratakan kan nggak mungkin ya jomplang banget, nanti kelasnya juga tidak kondusif kalau terlalu banyak orang, jadi harus diratakan. Kalau Anda ini apa ya, SKS-nya tidak mencukupi, misalnya 18 semester depan padahal 21, bisa diambil semua atau enggak? Tapi untuk IP yang kurang gimana? Intinya yang tadi udah saya jelasin ya, khusus semester 2 Anda ambil sesuai paket, tapi kalau semester 3 ke atas memang harus ikut siap. Paling nambahnya satu atau dua. Masih boleh nambah satu atau dua aja, nggak boleh nambah banyak-banyak. Kemudian ada jadwal, betul, udah ada yang lihat-lihat ya, tapi ada nama pengajarnya masih kosong. Nama dosen, kalau yang prodi Tekom, semua ditulis. Yang dari FT sama universitas memang kayaknya belum diisi, tapi bisa jadi tidak akan diisi. Jadi memang sengaja untuk menghindari adanya kelas favorit ya, milih-milih dosen gitu, emang sengaja. Jadi emang nggak ditulis gitu. Jadi jangan ditungguin ada dosen, nama dosennya apa enggak. Pokoknya kalau ada jadwalnya, pilih aja jadwal yang sesuai dengan Anda. Ya. Kemudian setelah submit ternyata ada mata kuliah yang kelasnya udah penuh. Bisa ubah nggak? Bisa. Pokoknya IRS itu bisa diubah selama belum disetujui PA. Bahkan kalau udah disetujui PA pun Anda tinggal kontak PA-nya minta tolong dibukain lagi. Gitu ya, supaya Anda bisa melakukan revisi. Makanya jangan buru-buru disetujui biar nggak bolak-balik. Buka lagi, ntar setujui lagi, buka lagi. Gitu kan capek ya. Apakah akan mengubah antrian mata kuliah yang lain? Enggak. Jadi hanya untuk mata kuliah yang Anda ubah aja itu yang akan berubah antrian. Ini apa sih? Oh, kalau IP-nya lebih dari 3,5 bisa ngambil sekitar 24, maksimal 24 ya, bukan sekitar ya. Jadi 25 ya nggak bisa. Maksimal 24 SKS. Tapi kembali lagi saya selalu bilang, be wise dan bicarakan dengan PA ya. Anda atur-atur lah, Anda rencanakan sampai Anda pengen lulus 3,5 tahun ya, atur tuh. Saya harusnya isi IRS begini semester ini, semester depan bagaimana. Ada yang, saya nggak mau lulus cepat-cepat, saya nggak mau 8 semester, saya mau 9 semester aja, karena saya mau jadi anggota BEM, misalnya mau jadi ketua BEM dulu deh, gitu misalnya. Itu terserah Anda ya, atur-atur aja IRS mau kayak gimana. Kemudian nyodok itu gimana teknisnya? Tidak ada teknis khusus ya, ambil aja ya di IRS. Tapi tadi untuk nyodok titip pesan sama ketua angkatan, saya mau ngambil nyodok apa. Bahkan seringkali sih kalau misalnya kita temukan ya dari manajemen ngelihat kok banyak yang nyodok, ntar saya suruh ketua angkatannya itu tolong disuruh drop teman-temannya di, soalnya ada kakak kelasnya yang pada belum dapet. Ya, gitu sih. Jadi sebenarnya kalau mekanisme khusus secara teknisnya nggak ada, lebih ke kekeluargaan ya. Teknis ini nyodoknya, jadi kita dahulukan yang kakak seniornya dulu. Berapa kecepatan internet? Oh, ini nggak ada, ini normal-normal aja, bukan masalah internetnya ya. Biasanya ya masalah server UI aja sih kalau kelas ya, Bor. Apakah IPK sampai angka 5? Enggak, IPK 0 sampai 4, tidak ada sampai angka 5. Apakah mahasiswa baru bisa mengambil kelas eksternal? Ini maksudnya kelas eksternal tuh berarti mata kuliah pilihan ya. Sebenarnya bisa, tapi kok kayaknya kalau saya pribadi saya tidak akan menyarankan karena lebih baik mengambil mata kuliah wajib dulu yang ada di jadwal internal atau kelas bersama. Karena mata kuliah eksternal biasanya untuk mata kuliah pilihan yang ngambil tuh angkatan atas lah, semester 5 ke atas lah ya. Cara buat mencari profil pembimbing akademis, nih pertanyaannya profil tuh maksudnya gimana? Googling aja zaman sekarang lah, kalau dosennya mah semua terkenal di internet ya. Kalau namanya akademisi kita punya Google Scholar, pasti diketik namanya keluar lah itu dosennya ya. Yang keluar tapi adalah riwayat penelitian biasanya. Ini dosennya pernah bidangnya tuh apa akan kelihatan di situ. Bisa di Google Scholar atau LinkedIn. Tapi kalau maksud Anda mau kontak aja buat bimbingan akademik, tadi udah kenalan dengan Pak Ruki, Pak Firdaus, ada Prof. Ratna. Prof. Ratna pasti udah punya nomornya. Pak Firdaus dan Pak Ruki nanti akan saya sampaikan via ketua angkatan. Oke, udah banyak dari saya. Ternyata lama banget ya saya ngomong. Silakan saya buka kesempatan kalau masih ada yang bertanya. Terima kasih Albertus ya udah kasih link simulasi Word. Simulasi siap Word salah. Simulasi Word serem banget.
ada yang mau bertanya? Saya kirim lagi link untuk absen, ya tolong diisi absennya. Jadi saya tahu, oh ternyata memang udah banyak yang datang hari ini. Ada yang mau nanya? Boleh open mic atau via chat, boleh. Gimana? Nggak ada nih kayaknya. Udah jelas semua ya? Ulil mana? Ketua angkatan? Ada dirimu? Nggak ada. Kok nggak ada ya? Ketua angkatannya malahan hilang kemana? Oh ada. Oke. Nggak ada yang mau tanya? Udah begitu aja? Oke. Ulil gimana? Ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang nambah-nambah lagi pertanyaannya? Aman ya? Oke, mudah-mudahan karena tadi sudah memang ditanyakan semuanya via pertanyaan message tadi yang dikumpulin Ulil, jadi sekarang nggak ada yang nanya lagi. Ya udah, terima kasih banyak. Kalau gitu boleh open kamera dulu, kita foto-foto dulu yuk. Ya, foto-foto dulu. Oke, dibuka kameranya, dipasang senyumnya yang paling paling keren. Hmm. Sambil nungguin, saya tiba-tiba teringat nih. Apa-apa sambil nyalain yang pada nyalain kamera. Saya ingetin ya, tolong dijaga sopan santunnya kalau lagi di kampus ya. Kan kita katanya Indonesia tuh negara yang ramah, bersahabat. Tapi kok saya lihat di kampus banyak yang nggak ramah dan nggak bersahabat ya mahasiswanya. Kalau Anda berpapasan dengan dosen, meskipun itu bukan dosen Anda, kan kelihatan lah ya tampangnya dosen udah tua-tua, pakai baju batik gitu kan, ubanan. Itu kan berarti dosen ya kira-kira Anda sapa aja, pagi Pak, pagi Bu. Padahal Anda nggak kenal, nggak apa-apa. It's okay, nggak usah sampai salaman gimana, nggak. Kalau berpapasan di gedung S itu banyak kan namanya gedung kuliah bersama ya, Anda akan ketemu dengan dosen-dosen dari prodi lain. Dijaga sopan santunnya seperti itu. Udah gitu jangan sambil ngobrol cekakan gitu ya, udah gitu ngomongannya bahasanya nggak benar. Nah, dijaga tolong. Sebagai mahasiswa Telkom, kita tunjukkan pribadi yang baik ya di kampus. Oke, udah nyalain ya, saya foto. Satu, dua, tiga. Kita dulu fotonya ada banyak. Bentar ya. Halaman kedua, halaman ketiga. Baiklah, terima kasih banyak ya atas kehadirannya siang hari ini. Mudah-mudahan udah nggak bingung lagi buat besok siapor. Insya Allah semester depan lebih sukses lagi ya. Terakhir, apa terakhir? Siapornya jam 00 atau jam 9? Kayaknya biasanya jam 00 ya. Coba Albertus atau Tunjung tahu nggak? Jam 9 Bu mulainya. Oh, jam 9. Tapi biasanya nge-lag jadi jam 10 atau lama gitu. Oh, jam 9 ya udah. Tuh katanya jam 9 ya, dipantengin aja. Begitu. Terima kasih banyak semua ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah, kasih banyak Bu, Ibu. terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ratna, Pak Firdaus. Terima kasih.